Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 9 Agustus 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, pulihkan kami, sehatkan kami. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi. Amin. Pembacaan kita terdapat pada 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memalsukan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serahkannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita insapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya sesuatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah kebenaran dan kepalsuan. Pada banyak kenyataan kita sering dihadapkan dengan dua hal, yaitu kebenaran dan kepalsuan. Diperlukan alat ukur yang baik untuk mendapat memilah mana yang benar dan mana yang palsu. Alat ukur yang baik menolong kita tetap berada pada jalur yang tepat agar tujuan tercapai dengan maksimal. Firman Tuhan yang sering kita baca ini kembali mengingatkan bahwa di antara kebenaran dan kepalsuan ada dua hal yang sering dihadapi dalam kehidupan umat Tuhan. Kenyataan tersebut juga telah terjadi seperti yang dikisahkan pada Perjanjian Lama, yakni bahwa sejak dulu telah ada nabi-nabi palsu yang tampil dengan pengajarannya yang menyesatkan. Demikianlah hal tersebut mestinya menjadi kewaspadaan orang percaya dari masa ke masa. Akan tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Campur tangan Tuhan sungguh nyata seperti pada peristiwa air bah
Dan juga pada peristiwa Sodom dan Gomora, Allah menghukum orang-orang fasik dan menyelamatkan hamba-hambanya. Demikian juga ditegaskan pada zaman sekarang ini. Sudah tersedia hukuman bagi guru-guru palsu, yakni mereka yang hidupnya penuh hawa nafsu, mencari keuntungan, dan akibat dari perbuatan mereka jalan benar dihujat orang. Tantangan yang sama seperti mewarnai pelayanan jemaat-jemaat pada masa kini, di tengah-tengah upaya menuntun umat pada kebenaran Allah, tetapi juga orang-orang yang membawa pengaruh dengan berbagai cara yang kemudian membuat orang lain ikut terseret mengikuti jalan yang menuju pada kehancuran. Masa depan menjadi suram, kejahatan makin meningkat, situasi makin tak terkendali. Tentu kita tidak menginginkan hukuman Tuhan yang telah tersedia bagi yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi yang mau datang kepadanya, memohon pengampunan dan petunjuknya. Ya, memohon pengampunan dan petunjuknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Luar biasa hari ini Tuhan. Kami bisa baca firman-Mu, kami terapkan dalam hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nama-Mu besar, nama-Mu luar biasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.